3 tahun lalu, kasus pertama virus tumbuhan global tercatat, dan mulai merusak sebagian besar ekosistem kita. Makan makanan yang terinfeksi virus menyebabkan penyakit autoimun yang parah, dan hilangnya kehidupan tanaman telah menurunkan jumlah oksigen di atmosfer hingga 10% yang telah meningkatkan jumlah bencana alam di seluruh dunia. Laboratorium penelitian terkemuka dunia tidak berhasil mengembangkan obatnya, dan orang-orang mulai mengira planet ini akan hancur. Satu-satunya harapan yang tersisa adalah proyek Gemini, yang dikembangkan oleh Dr. Stephen di sekitar 2 artefak alien kuno yang ditemukan oleh ahli paleontologi yang yakin bahwa benda tersebut berusia 4 miliar tahun, sebelum ada kehidupan apapun di bumi. Tim Stephen telah membuat ulang material super tangguh yang digunakan untuk membuat bola dan mesin dan telah membuat salinannya, dan mesin ini memungkinkan mereka membuat kapal yang terbang tanpa awak dan menemukan planet yang cocok untuk terraform. Bola itu untuk menciptakan kehidupan dan berfungsi berkat lusinan perintah yang timnya akhirnya selesai memecahkan sandinya, itu juga bukti bahwa kehidupan di bumi diciptakan oleh alien. Sebuah tim yang terdiri dari dokter dan pilot militer akan melakukan perjalanan untuk menciptakan bumi 2.0 dengan bola di tata surya TESS, yang jaraknya beberapa ratus tahun cahaya dari sini. Stephen memiliki seorang istri bernama Amy, yang tidak ingin dia melakukan misi ini. Pada hari peluncuran, dia masih datang ke pangkalan untuk mencoba menghentikan Stephen agar tidak pergi, tetapi dia tidak berhasil tepat waktu dan harus memperhatikan bagaimana kapal meninggalkan planet ini. Saat kapal meninggalkan atmosfer, retakan yang tidak biasa muncul di bola alien, menandakan mereka mungkin tidak sendirian. Menggunakan teknologi mesin alien, kapal membuka portal bengkok yang memungkinkan mereka melompat melintasi alam semesta. Namun begitu mereka berhasil sampai ke sisi lain, sistem menunjukkan kesalahan, mereka belum tiba di TESS, mereka berada di suatu tempat yang tidak diketahui. Stephen menyalahkan Insinyur Peter untuk ini, mengklaim bahwa dia melakukan kesalahan saat dia memasukkan koordinat, jadi dia dibebaskan dari tugasnya untuk saat ini. Beberapa saat kemudian, saat Stephen beristirahat, dia terus memikirkan Amy, tetapi juga tentang pertama kali dia mengaktifkan bola, yang membuatnya melihat beberapa bentuk humanoid aneh yang dengan cepat menghilang. Setelah itu, Stephen meminta tim untuk mencoba mengatur lintasan lompatan untuk mencari tahu di mana mereka berada, tetapi hal itu tidak mungkin dilakukan karena semua data mereka kacau, seolah-olah berpindah antara dimensi ketiga dan keempat. Sementara itu Peter meninggalkan bunkernya dan mengambil salah satu kamera keamanan sehingga dia dapat memeriksa bola sendirian. Pada saat itu, komputer mengumumkan bahwa seseorang telah membuka kunci udara perbaikan dan bahwa ada objek tak dikenal yang sedang mendekat. Yang mengejutkan semua orang, mereka tiba-tiba melihat Peter yang membeku mengambang di luar. Dr. David mengira Peter mengakhiri semuanya karena dia tidak bisa hidup dengan kesalahannya, tetapi Dr. Leona menolak untuk mempercayainya karena dia telah mengenal Peter selama 8 tahun dan dia bukan pria seperti itu. Stephen menegurnya karena menangisi pria yang telah menghancurkan umat manusia dan memerintahkannya untuk mengambil alih tugas Peter mulai sekarang. Kemudian, David berbagi bahwa ketika putrinya meninggal, dia juga hampir mengakhiri banyak hal, tetapi dia pikir dia bisa berguna. Sekarang setelah misi selesai, dia merasa tidak berguna lagi, tetapi Stephen berjanji kepadanya bahwa mereka akan menemukan solusi. Pada saat itu, kapal tersebut melintasi sebuah planet yang terbuat dari batuan vulkanis. Tidak memiliki oksigen, tetapi lingkungan luar tidak agresif, artinya mereka hanya membutuhkan masker pernapasan. Stephen berpikir itu adalah alternatif yang sempurna untuk menjalankan rencana mereka dan sangat ingin mendarat, tetapi Kapten Ryan menghentikannya, menunjukkan bahwa mereka belum melakukan pemeriksaan planet yang tepat, jadi Stephen dengan ceroboh mempertaruhkan keselamatan kru. Stephen tidak peduli, dan mengingatkan semua orang bahwa dialah yang mengambil keputusan di sini. Tim akan turun dengan pesawat ulang-alik sementara petugas Richard tetap berada di kapal induk. Segera setelah pesawat ulang-alik mendekati planet, mereka menghadapi badai yang sangat agresif, sehingga mereka harus mengaktifkan pendorong pengereman untuk memperlambat kejatuhannya. Itu juga akan menghabiskan semua bahan bakar mereka dan mencegah mereka kembali, tapi ini satu-satunya kesempatan mereka untuk bertahan hidup. Saat pesawat ulang-alik menyentuh tanah,
Kru pingsan dan Stephen bermimpi saat dia memberi Amy sebuah gelang yang dibuat dengan bagian tertentu dari bola lama, mencoba menghubungkan dua hal terpenting dengannya. Beberapa saat kemudian, para kru bangun dan segera kembali bekerja. Pesawat ulang-alik tidak mengalami kerusakan kritis, tetapi bahan bakarnya tinggal sedikit dan tertahan di sini. Stephen tidak melihat masalah dengan ini karena mereka datang untuk tinggal selama 4 tahun, dan bahkan jika mereka tidak mendarat di tempat yang mereka inginkan, dia yakin mereka dapat menggunakan salah satu gua besar sebagai kubah untuk membuat bola diluncurkan. Sementara itu di koridor pesawat ulang-alik yang tersembunyi, cairan aneh jatuh dari dinding. Di kapal induk, Richard melakukan inspeksi ke ruangan lain dan menemukan go ini serta kamera yang hilang. Setelah semua orang telah disesuaikan dengan benar, kru membawa bola ke gua terdekat dan mengaktifkannya dengan sukses. Kemudian mereka kembali ke pesawat ulang-alik untuk mulai mengumpulkan data, tetapi Ryan menyela pekerjaan mereka untuk mengumumkan darurat militer berlaku di stasiun. Untuk menjelaskan keputusannya, dia membagikan beberapa file yang dikirimkan Richard kepadanya saat para dokter bekerja. Ini adalah video Peter yang merekam dirinya sendiri saat dia memeriksa bola agar dia tidak dituduh melakukan kesalahan nanti. Ketika dia membuka pintu mesin, dia menemukan sesuatu yang bergerak dalam bayangan yang tiba-tiba melompat ke arahnya dan membunuhnya sebelum melemparkannya keluar dari kapal. Kamera tidak dapat menangkap bentuk makhluk ini, tetapi Richard menjelaskan bahwa dia telah memeriksa semua rekaman dan bahwa alien telah bersama mereka sejak mereka meninggalkan bumi karena ia melakukan perjalanan di dalam bola seperti kuda Troya. Itu mungkin menyebabkan kegagalan selama lompatan, tetapi tidak lagi di kapal induk, ia turun ke planet dengan pesawat ulang-alik. Richard dapat melacaknya karena alien menyebabkan gangguan di medan elektromagnetik, menjelaskan rekaman yang buruk. Diskusi tiba-tiba diinterupsi oleh David, yang menyadari sesuatu yang aneh pada sistem, Spare sedang menjalankan program yang berbeda dari yang mereka unggah. Stephen ingin kembali ke bola, tetapi Ryan menghentikannya, mengingatkannya bahwa dia tidak akan membiarkan dia memimpin lagi dan menuduhnya menyimpan rahasia. Ryan mengungkapkan rekaman Richard juga menemukan Stephen melihat bentuk aneh itu di bumi beberapa bulan yang lalu, jadi dia tahu ada potensi ancaman, namun dia tidak memberi tahu siapapun, artinya kematian Peter adalah kesalahannya. Tersinggung oleh tuduhan ini, Stephen bergegas keluar ruangan sambil memikirkan semua pekerjaan yang dia dan David lakukan untuk proyek ini. Stephen tidak yakin David harus ikut dengan mereka karena dia masih berduka, tetapi David meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja dan ingin membuat bumi yang lebih baik untuk mencegah kematian anak-anak lain seperti putrinya. Beberapa saat kemudian, Stephen bertemu dengan David dan memintanya untuk menyelinap bersamanya melalui airlock untuk memeriksa bola. David tidak ingin membangkang terhadap Ryan, tetapi Stephen berubah pikiran dengan mengingatkannya akan putrinya dan masa depan planet ini. Segera setelah mereka sampai di gua, mereka melihat bola itu menciptakan bentuk kehidupan alien lebih cepat daripada menciptakan kehidupan di bumi karena seseorang menyesuaikan kembali pengaturannya. Stephen segera mulai mengerjakan pengaturan bola, mengabaikan permintaan David untuk pergi dan mendiskusikan berbagai hal dengan semua orang. Pada saat itu, David memperhatikan radar mereka bahwa alien semakin dekat, jadi dia melepaskan tembakan peringatan untuk mencoba membuat Stephen bergerak. Stephen menanggapi dengan mengeluarkan senjatanya sendiri, tetapi sebelum keadaan menjadi buruk, mereka melihat alien sudah memasuki gua. Setelah Stephen mengambil sepotong bola untuk dibawa bersamanya, kedua pria itu mulai melarikan diri, melihat makhluk itu semakin dekat karena bayangannya dan suara yang dibuatnya. Mereka akhirnya dapat melihatnya sepenuhnya saat meninggalkan gua, tetapi sebelum makhluk itu dapat menyerang mereka, mereka berhasil kembali ke pesawat ulang-alik dan menutup airlock. David memanggil Stephen karena mempertaruhkan nyawa mereka, tetapi Stephen mengingatkannya bahwa bola lebih penting dan lain kali ia tidak akan ragu untuk menembak. Kemudian Ryan muncul untuk memarahi Stephen juga, dan ketika Stephen menjelaskan bahwa mereka harus menggunakan kekerasan untuk menghentikannya, Ryan memukulnya. Tiba-tiba, komputer membunyikan alarm untuk memberi tahu kru integritas modul telah disusupi. Leona meninggalkan kamarnya untuk memeriksa masalahnya dan menemukan banyak kotoran di koridor, namun tiba-tiba ditarik kembali ke area lain. Frank, yang memberi tahu dia bahwa alien telah membuat lubang di D rendah dan sekarang berada di pendarat. Dengan sangat hati-hati,
pasangan itu bersembunyi di lab, tempat sangat sulit untuk bernapas. Dalam sekejap, lampu padam dan terdengar suara aneh dari belakang unit pembangkit. Ini berarti alien ada di sini, jadi Frank mendorong Leona keluar dari ruangan, dan saat dia berlari di koridor, dia bisa mendengar teriakan Frank sementara alien itu membunuhnya. Leona bertemu dengan anggota tim lainnya di ruang kontrol dan memberi tahu mereka apa yang terjadi, mendorong Ryan untuk berteriak kepada Stephen karena membawa alien itu kembali bersamanya. Makhluk itu masuk dengan membuat lubang di lambung kapal, itu juga telah merusak generator dan kamera tidak berfungsi, sehingga mereka kehilangan kontak dengan Richard dan mereka tidak memiliki visual di bagian kapal lainnya. Satu-satunya solusi mereka adalah pergi ke generator cadangan dan menghubungkan kembali semuanya, yang sangat sulit dilakukan jika mereka tidak dapat melacak makhluk itu, mendorong Stephen untuk secara sukarela pergi karena itu adalah kesalahannya. Dengan senjata terhunus, Stephen dengan hati-hati menuju ke generator dan berhasil mengembalikan sistem komunikasi. Tim dapat melacak alien sekarang dan memperingatkan Stephen bahwa alien itu ada di dekatnya, tetapi begitu Stephen mencoba pergi, dia mulai mendengar suara-suara itu. Untungnya Ryan berpikir cepat dan menyeretnya kembali ke ruang kontrol dengan menggunakan tali besi. Kemudian, tim membuat rencana bersama untuk mengeluarkan alien dari kapal. Sementara Stephen menunggu di luar untuk memainkan umpan, Leona membuka kunci udara diikuti pintu lab, bergegas bersembunyi di ruangan lain saat alien itu keluar. Makhluk itu dengan cepat mulai melewati airlock, tetapi ketika Richard mencoba menyalakan mesin untuk membakarnya, dia tidak bisa karena alien mengganggu sinyalnya. Stephen melarikan diri dan Leona datang untuk membantunya, tetapi pada saat itu, alien keluar, dan Richard mendapatkan kembali akses ke mesin. Stephen dan Leona berlari kembali ke dalam saat makhluk itu terkena api, tetapi ini tidak cukup untuk membunuhnya dan mencoba menjangkau Stephen, yang diseret ke dalam oleh David. Tentakel alien melukai lengan David tepat saat mereka menutup pintu, meninggalkan anggota tubuh makhluk itu di dalam. Saat binatang itu kembali ke gua, Ryan menutup kunci udara dan yang lainnya dapat menutup kembali lubang tersebut. Beberapa saat kemudian, tim menemukan tubuh Frank, dan sementara Leona memutuskan untuk mengakhiri hal-hal untuk dirinya sendiri karena kesedihannya, Stephen memikirkan Amy lagi. Dia telah mencoba meyakinkannya untuk tidak pergi dengan menjelaskan bahwa dia sedang mengerjakan vaksin, tetapi yang lebih penting, dia hamil, namun ini masih cukup untuk membuat Stephen tetap tinggal karena menyelamatkan bumi lebih penting daripada kehidupan pribadinya. David pergi ke lab untuk membalut lukanya dan Stephen membawa tentakel untuk mempelajarinya. Dia menemukan bahwa makhluk itu adalah biorobot yang dibuat dari bahan yang sama dengan bola, yang berarti tujuan bola selalu untuk membuat binatang buas ini. Stephen memberitahu David bahwa tentakel telah menginfeksinya dengan bakteri dengan mekanisme pertahanan yang sangat kuat, artinya darahnya sekarang memegang kunci pembuatan vaksin untuk menyelamatkan bumi. Segera setelah Stephen memotong tentakelnya, lampu menjadi gila dan dia mengingat gambar yang dia lihat di bumi, yang berarti alien adalah transponder dan begitulah cara rasnya menjajah planet. Stephen memutuskan mereka harus membunuh alien dan memulihkan pengaturan bola, tetapi Ryan menguncinya di lab dan mengatakan kepadanya bahwa dia ditahan karena membahayakan nyawa semua orang. Ryan menunjukkan nyawa bisa dikorbankan untuk Stephen, dan David setuju, mengatakan Stephen hanya ingin bermain sebagai pahlawan dan dia tidak pernah peduli dengan kemanusiaan. Hal ini membuat Stephen mengingat pertengkaran terakhirnya dengan Amy, yang menuduhnya memiliki kompleks penyelamat sebelum membuang gelangnya. Stephen terus melakukan penelitiannya di lab dan mendapatkan teori yang ditegaskan Richard saat dia memeriksa catatan perjalanan, mereka tidak melompati ruang angkasa, mereka melompat melalui waktu. Mereka masih ada di bumi tetapi 4 miliar tahun yang lalu sebelum kehidupan ada, dan bola cloning yang mereka bawa sama dengan yang ditemukan ahli paleontologi di masa depan. Mengabaikan fakta bahwa luka David semakin parah, Stephen menjadi bersemangat ketika dia menyadari pecahan bola yang dia ambil sebelumnya adalah pecahan yang sama yang dia gunakan di masa depan untuk membuat gelang Amy, jadi dia mulai menulis pesan di atasnya untuk mengajari Amy cara mengaktifkannya, bola yang mereka tinggalkan. Sementara itu di masa sekarang, Amy muncul di lab Stephen saat mencoba untuk menangani berita yang mengatakan bahwa tim tersebut gagal dalam misi mereka.
Tiba-tiba Richard menyampaikan berita yang mengkhawatirkan kepada Stephen. Ryan sedang menyiapkan bahan peledak untuk meledakkan spare dan mematikan radionya untuk menghindari keluhan. Stephen meminta Richard untuk membuka kembali airlock agar dia bisa keluar dan segera setelah dia menemukan Ryan dengan bomnya, dia mulai menjelaskan bahwa mereka dapat membuat rencana yang lebih baik dari ini. Percakapan mereka terganggu oleh tembakan yang membunuh Ryan tiba-tiba. Itu adalah David, yang melarikan diri melalui airlock dan menjadi gila karena infeksi, membuatnya berpikir bahwa alien telah memilihnya untuk membantu memperbaiki keadaan karena manusia adalah kerusakan dari bola. Stephen melempar kubus Rubik Leona ke dinding untuk mengalihkan perhatian David dan mendaratkan tembakan ke arahnya, mendorong David untuk melarikan diri dengan terluka. Setelah itu, Stephen mengaktifkan bom sebelum keluar untuk menembakkan suar untuk mendapatkan perhatian alien. Stephen membuatnya mengejarnya ke ruang kontrol dan menguncinya di sana, tetapi saat dia berlari di koridor, David menembaki dia dan mendorongnya untuk bersembunyi. Pada saat itu, alien itu mendobrak pintu dan mendekati Stephen, yang berhasil melepaskannya dengan tembakan cepat. Alien mengejar Stephen saat dia mulai melarikan diri, dan saat dia berhasil kembali ke ruang kontrol, dia menabrak David, yang mencoba membunuhnya. Tindakannya dihentikan oleh alien yang muncul dan membunuhnya terlebih dahulu, memberi Stephen kesempatan untuk keluar dari pesawat ulang-alik tepat sebelum bom akhirnya meledak dan membunuh binatang itu. Stephen pingsan di luar selama beberapa detik dan dibangunkan oleh Richard yang mencoba menghubungi siapapun yang masih hidup. Richard ingin datang untuk menyelamatkannya, tapi badainya terlalu kuat dan Stephen menyuruhnya untuk mundur sementara dia kembali ke gua untuk menggunakan bola. Sementara itu di masa sekarang, Amy menemukan gelangnya lagi dan akhirnya menyadari pesan tersebut, jadi dia menggunakannya untuk mengaktifkan bola juga. Pada saat itu, suami istri bertemu lagi dalam perpaduan masa lalu dan masa kini, dan Stephen bergegas untuk membagikan formula vaksinnya sebelum mengungkapkan cintanya tepat saat hubungan itu berakhir. Stephen meninggal di dalam gua karena kekurangan oksigen dan Amy menangis saat mengetahui bahwa ia menjadi janda sekarang. Berbulan-bulan kemudian, Amy membesarkan bayi yang sangat sehat berkat vaksin yang sekarang membantu bumi menjadi tempat yang lebih baik.